Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Pada konten episode ketiga Obsolete kali ini, di sini gue pengen membahas soal per AI-an yang tanpa kita sadari nih kayaknya sudah mulai mengambil alih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya tuh di smartphone ataupun PC yang kayaknya sih baru-baru ini Windows 11 aja tuh baru aja kedatangan fitur Copilot yang mana tuh Microsoft mengintegrasikan AI ke dalam fitur-fitur Windows. Ya sebenarnya sih AI yang pengen gue bahas di sini itu lebih ke arah industri chip dan juga chip microprosesornya sendiri. Ya karena kan di channel Suka IT sendiri itu kan pembahasannya juga nggak jauh-jauh dari Intel, AMD, dan Nvidia. Oke nih, untuk AI sendiri sih sebenarnya itu baru banget ya boomingnya di mana akhir 2022 kemarin tuh di mana adanya fenomena ChatGPT yang baru aja tuh bikin sempat dunia tuh jadi booming soal AI ini. Tapi sebenarnya sih AI nggak muncul karena semena-mena karena si ChatGPT doang gitu. Yang mana si AI sendiri nih sebenarnya kita juga sudah cicipi cukup lama bahkan sejak kemunculannya era Web 2.0. Dan ya di awal-awal tuh yang mana merupakan search engine sendiri itu kita sudah bisa merasakan AI karena kan rekomendasi search engine sendiri itu menggunakan konsep AI. Lalu juga mulai masuknya teknologi smartphone yang ada fitur biometric scan seperti fingerprint dan juga Face ID ala Apple itu juga menggunakan AI. Lalu juga tuh yang sempat booming dulu-dulu tuh yaitu adalah voice assistant seperti Alexa dan Siri itu kan juga menggunakan AI. Tapi AI ini tuh bisa dibilang sih fase tradisional AI karena mereka ya kerjanya cukup terbatas dan tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah baru nih lewat si ChatGPT kita masuk ke fase generatif AI. Dimana generatif AI ini bisa dibilang tuh AI yang lebih interaktif dan dia tuh bisa merespon apapun yang kita tanyakan ke AI tersebut. Misalnya nih di ChatGPT kita masukin satu baris aja si ChatGPT tuh bisa bikin rekomendasi, terus bisa bikin resep, bahkan bisa membuat karya tulis seperti esai dan naskah gitu kan. Yang mana sebenarnya bukan cuma ChatGPT doang seperti ini. Kita bisa lihat lain seperti yang mengubah teks menjadi karya tuh seperti Stable Diffusion yang dia bisa mengubah teks menjadi gambar atau digital art gitulah ya. Dan ini kan gara-gara si Stable Diffusion nih kita mulai insecure nih kalau ngeliat gambar tuh asli buatan orang atau AI gitulah ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya sih software-software AI yang memasuki fase generatif AI ini. Nah, semenjak kemunculannya si ChatGPT ini, demand akan AI itu makin lama makin tinggi. Dan ya, kita bisa lihat sendiri tuh Nvidia di balik boomingnya AI ini, dia tuh semakin cuan karena 70-80% tuh industri teknologi menggunakan chip dari Nvidia. Seperti contohnya si ChatGPT ini aja di belakang dapur tuh mereka menggunakan chip Nvidia GH100 untuk mengolah AI si ChatGPT tersebut. Hampir mostly kan 70-80% industri kan menggunakan chipnya Nvidia. Yang tentu ini juga membuat Nvidia tuh memiliki valuasi perusahaan mencapai 1 triliun US dollar. Yang mana ini membuat Nvidia juga sekaligus menjadi perusahaan chip pertama yang meraih valuasi ini. Di sisi lain nih, karena Nvidia merupakan perusahaan US, tentu ya pemerintah US sendiri juga dibuat insecure nih sama Nvidia karena mereka kan jadi hampir mendominasi di ranah AI. Tentunya ini si pemerintah US tuh mereka memblokir Nvidia tuh supaya tidak bisa diimpor oleh China. Ya karena kan China dan US tuh kan lagi perang dagang gitulah. Nah anyway, apa yang Nvidia bisa capai membuat si Intel, AMD, bahkan Qualcomm tuh jadi iri tentunya. Ya mau nggak mau mereka bertiga nih akhirnya juga join the bandwagon. Tapi ya tidak semena-mena mereka tuh langsung nyemplung ke pasar data center atau pasar kelas prosumer. Ya mereka tuh nggak mungkin lah karena kan di situ Nvidia sudah sangat mendominasi. Ya satu-satunya cara mereka tentu adalah mengincar pasar kelas konsumer yang saat ini kan masih didominasi oleh produk gaming. Seperti salah satu contohnya aja nih di mana AMD kan kita baru-baru ini melihat mereka tuh merilis Ryzen 7040 series untuk mobile yang di situ AMD tuh tidak disangka-sangka nyisipin chip AI di dalam CPU tersebut. Bahkan juga diterapin juga nih di chip GPU RDNA 3 desktop. Dan baru-baru ini AMD juga mengakuisisi software AI Stable Diffusion bernama Node AI Shard. Lalu kita lihat juga nih di kubu biru yaitu Intel baru saja tuh mengumumkan chip Meteor Lake mereka yang mereka sendiri di situ juga menggembar-gemborkan chip dedicated AI dan akhir-akhir ini si Intel juga seringkali update ekosistem software mereka yaitu seperti One API dan OpenFINO yang supaya si chip microprosesor buatan Intel tuh nantinya bisa semakin optimal lagi untuk mengolah AI.
Lalu terakhir nih ada Qualcomm yang baru aja juga mengumumkan Snapdragon X Elite untuk pasar PC yang digembar-gembor sama mereka tuh memiliki dedicated chip AI. Nah, lalu kenapa nih AI ini jadi wajib banget gitu? Misalkan chip AI ini jadi wajib banget ada nih untuk sekarang-sekarang. Toh sebelumnya juga di fase-fase tradisional AI kan kita juga nggak masalah mau punya chip AI atau enggak. Toh bisa jalan-jalan aja kan. Bahkan ChatGPT aja nih kita mungkin di PC kalian atau smartphone kalian sekarang yang nggak punya dedicated chip AI ya bisa-bisa aja tuh jalanin softwarenya kan. Oke nih, gue jawab perlahan-lahan dimulai dari yang pertama. Kita sendiri kan menuntut untuk chip microprocessor itu untuk semakin kencang di tiap generasi. Ya, hal ini juga akhirnya membuat konsep Moore's Law itu makin lama tuh tidak efektif lagi. Yaitu adalah cara untuk fokus mengecilkan fabrikasi prosesor ya, yang mana kan kalau fabrikasinya semakin kecil maka nantinya juga akan menghasilkan performance per watt yang semakin membaik. Tapi ya buktinya GPU kelas consumer yang ada sekarang tuh seperti RTX 4090 ukurannya aja bongsor banget, dan sekali beroperasi aja itu butuh 300-400 watt. Lalu juga kita lihat tuh peluncuran CPU terbaru seperti Intel i9 14900K, ya itu konsumsinya aja udah kayak listrik subsidi. Dan bahkan CPU ARM juga tidak luput nih dari masalah ini. Yang kita tahu kan SoC smartphone terbaru saat ini kan seringkali mengalami isu overheat. Dan malah sekarang tuh smartphone tiba-tiba tuh butuh kayak kipas-kipasan yang padahal kan dulu tuh nggak ada hal kayak gini kan. Ya jadi intinya sih mau itu x86 atau ARM, pokoknya selama itu konsepnya Moore's Law itu masih difokuskan ya tetap aja kalau mau chip ini kencang dan bisa semakin baik dari generasi sebelumnya, ujung-ujungnya ya juga chip tersebut akan semakin panas dan lebih boros gitu. So, satu-satunya cara adalah menggunakan AI. Ya, AI ini adalah solusi alternatif yang paling efektif karena kita bisa lihat nih perangkat komputer dengan menggunakan AI memiliki peningkatan performa yang eksponensial. Ya, dengan peningkatan tersebut juga tidak dibarengi dengan peningkatan daya yang masif atau malah peningkatan dayanya tuh bisa lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Ya salah satu contohnya aja nih di PC kita bisa lihat fitur Nvidia DLSS kan ya. Terserah sih kalian mau nganggap fitur itu kayak gimana, tapi kita akui lah tanpa adanya fitur tersebut gaming 4K itu mungkin butuh 10 tahun atau 20 tahun lagi supaya GPU yang kelas 4-5 juta tuh bisa catch up gitu. Ya kecuali kalau kalian tiap tahun tuh bisa beli GPU RTX 4090 ya kan. Lalu baru-baru ini mulai masuk nih fitur seperti frame generation yang pokoknya apapun nanti supaya gamenya tuh bisa jalan makin mulus dengan FPS tumpah-tumpah, ya kita tidak luput dari penerapan software AI seperti ini. Dan mungkin kalau kalian berharap nih nanti bakal ada GPU yang TDP-nya 100 watt terus performanya setara 4090, gua rasa sih itu keburu kiamat duluan. Ya karena kita bisa lihat nih, Nvidia kan juga udah ngeluarin tuh si RTX 4060 dengan TDP 100 watt. Ya tapi ujung-ujungnya juga raw performance-nya gembel kan itu GPU. Ya tapi jadi intinya sih ya pokoknya kalau selama industri microprocessor ini masih memfokuskan untuk mengejar Moore's Law, yaitu mengecilkan fabrikasi terus-terusan, ya tentu ini nggak akan bisa meningkatkan performa yang sangat signifikan. Tentu ya satu-satunya cara adalah mereka beralih fokus ke mengejar AI. Kemudian selanjutnya yang kedua, karena sekarang implementasi AI sepertinya semakin demanding, tentu kita juga sepertinya mulai membutuhkan hardware spesifik untuk mengolah AI tersebut, atau bisa dikenal sebagai akselerator. Ya walaupun bukan berarti sih CPU dan GPU yang ada sekarang tuh tidak bisa mengolah AI, hanya saja kan kedua chip ini kan sudah memiliki tugasnya masing-masing. Ya kalau ditambah lagi tugasnya tentu nantinya si AI ini jadi nggak optimal. Ya karena kan hakikatnya kedua chip ini diciptakan untuk menghandle general purpose gitulah, untuk ya bisa ngapain aja lah intinya. Ya jadi alangkah lebih baik sih kita memiliki sebuah hardware khusus yang spesifik untuk mengerjakan tugasnya yang itu-itu aja gitu. Ya seperti inilah analoginya yang mana gue mengutipnya dari Alpha Jonathan, yang mana gue sempat ngobrol juga sama beliau tentang AI ini. Nah di sini tuh Doi ngutip kalau tugas AI ini tuh ibarat seperti perkalian. Chip AI ini anggaplah kalian seperti murid SD dan chip CPU itu seperti profesor. Secara pengetahuan jelas profesor itu jauh lebih pintar kan, tapi jumlahnya itu sangat sedikit. Kemudian kalau dibandingkan dengan murid SD tentu secara pengetahuan ya jauh di bawah profesor lah, tapi jumlahnya itu super banyak. Nah bayangkan nih ketika dikasih tugas menghitung perkalian itu ribuan kali.
Tentu sebagai profesor yang jumlahnya sangat sedikit ya tentu pusing walaupun itu cuma sebatas perkalian. Tapi dengan jumlah SD yang super banyak tersebut tentu persoalan seperti perkalian ini ya diselesaikan dengan cepat dan mudah. Ya kira-kira analoginya seperti itulah. Nah, untuk perangkat PC yang sekarang mungkin tidak memiliki dedicated chip AI, terus kita masih bisa jalanin ChatGPT, ya itu karena ChatGPT-nya sendiri masih berjalan pada server. Jadi ya untuk mengakses software tersebut kita sangat membutuhkan internet. Nah, tapi gimana kalau nanti ke depannya kita tuh butuh banget si AI-nya ini tuh versatile. Jadi pada keadaan apapun dan situasi apapun ya kita pingin fungsi AI-nya ini bekerja. Ya mau nggak mau ya dibikinlah sebuah dedicated hardware chip AI. Dan sekarang aja nih kita bisa lihat di sini Microsoft mengimplementasikan fitur Copilot pada Windows yang di sini fungsi AI itu mulai diintegrasikan pada fitur-fitur Windows tersebut. Dan gue bisa melihat sih ini nantinya bakal ekosistem PC itu kayak ekosistemnya smartphone punya Google yaitu si Pixel. Dimana di Google Pixel itu kan kita bisa lihat banyak sekali implementasi AI-nya. Dan saking ambisiusnya si Google ini sampai-sampai itu membuat SoC mereka sendiri yang dinamakan Tensor. Ya walaupun si chip SoC Tensor ini itu hanyalah rebatch dari Samsung Exynos. Tapi intinya sih goals dari mereka membuat hardware ini itu sebenarnya fokus mengejar AI. Yang mana kita bisa lihat di sini itu mereka tidak mengedepankan raw performance sama sekali, bahkan dibanding kompetitornya smartphone ini tuh bisa dibilang bukan smartphone yang paling kencang gitu. Tapi dengan menggunakan fitur AI, smartphone ini bisa lebih kaya fitur dibandingkan para kompetitornya. Dan tentu sebagai PC user, kalau nanti si Windows tuh bakal kaya fitur seperti si Google Pixel ini, ya siapa yang menolak? Apalagi kita di sini kan menggunakan Windows itu berbayar, yang tentu kita harus nuntut nih supaya ada penambahan fitur yang signifikan di tiap update-nya. Dan mungkin itu aja sih yang ingin gue bicarakan ke kalian pada topik konten obsolete episode ketiga kali ini. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri. See you on the next video.